Shalom, halo semua prajurit Kristus dimanapun kalian berada. Jadi apa kabarnya? Semoga selalu luar biasa dan tetap dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus ya pastinya. Jadi gimana nih selama PPKM, walaupun ya sudah mereda, puji Tuhan, tapi tetap ingat ya teman-teman untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Selain itu juga nggak boleh ya menyurutkan niat kita, semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan juga. Melalui apa nih salah satunya? Ya ini, ibadah Jumat PMK Unsika. Coba kurang apa lagi PMK Unsika? Menyediakan ibadah tiap minggunya di hari Jumat, walaupun secara daring dan online seperti ini. Kan kita tinggal duduk manis, menyiapkan hati kita, menyiapkan jiwa kita, pikiran kita untuk tetap fokus kepada Tuhan walaupun secara online. Seru banget kan, enak banget kan. Nah, makanya teman-teman sekalian tetap ikuti ibadah Jumat minggu ini dari awal, pertengahan sampai akhir nanti, dan juga ibadah-ibadah minggu yang akan datang. Ibadah-ibadah Jumat maksudnya yang akan datang ya teman-teman. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita satukan hati, satukan pikiran, satukan semuanya yang kita punya untuk bersaat teduh terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadahnya. Amin. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita mengangkat satu buah lagu penyembahan. Tenanglah kini hatiku dari Kidung Jumat 410. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita untuk tetap fokus kepada Tuhan Yesus.
Teman-teman, sebelum kita melanjutkan ibadah kita kembali, hendaknya kita menyiapkan hati dan juga pikiran kita. Kita lipat tangan, kita tutup mata dan tundukkan kepala. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang Bapa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu kepada kehidupan kami pribadi lepas pribadi, hingga pada hari ini kami masih dapat merasakan kebaikan-Mu, masih dapat merasakan kenikmatan-Mu Bapa, masih dapat merasakan mukjizat-Mu yang Kau sediakan kepada kami. Kami masih dapat menghirup oksigen, kami masih dapat menapakkan kaki kami di tanah bumi yang Engkau janjikan ini Bapa. Terima kasih Bapa, karena kami yakin percaya bahwa semua ini hingga pada hari ini kami dapat mengikuti ibadah Jumat ini. Itu semua karena berkat-Mu Bapa. Itu semua karena tuntunan-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kiranya Bapa Engkau menyertai kami dimanapun kami berada, kapanpun kami mengikuti ibadah ini Bapa. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang menuntun kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Bapa. Kiranya apapun Tuhan Yesus yang disampaikan pembawa firman nanti dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami. Izinkan kami juga untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, membawa korban syukur kami yang terbaik di hadapan-Mu Bapa. Kiranya juga Engkau memberkati teman-teman kami yang mungkin belum dapat mengikuti karena satu dan lain hal. Engkau Bapa yang tahu, Engkau Bapa yang memberkati mereka, Engkau Bapa yang menuntun mereka, Engkau Bapa yang memulihkan mereka kembali Bapa. Terima kasih Bapa. Sekali lagi tidak luput kami ucapkan terima kasih atas penyertaan-Mu Bapa. Hingga pada hari ini Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang melayani pada minggu ini dan minggu-minggu yang akan datang, juga minggu yang kemarin. Banyak Bapak dosa yang kami perbuat, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Apapun itu Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya bahwa Engkau telah menghapuskannya, Engkau telah mengampuninya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan doa kami yang tidak sempurna ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami cintai, Bapa yang baik, dahsyat dan kuat. Haleluya. Amin. Karena tadi kita sudah menyanyikan satu buah lagu penyembahan, sekarang kita mau semangat-semangat. Kita mau mengangkat satu buah lagu pujian, yaitu Lebih Dari Pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita,
satu buah lagu penyembahan bersamamu. Karena kita tahu ya, kalau nggak bersama Tuhan, arah hidup kita nggak tahu mau kemana. Karena bersama Tuhan kita yakin kita akan sampai ke tujuan kita tepat dan indah pada waktunya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Baik teman-teman semua, sebelum kita memasuki sesi sharing firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami berdoa dan mengucap syukur ya Bapa atas berkat penyertaan-Mu sampai pada hari ini. Ya Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati tiap-tiap kami ya Bapa, berikan kami roh dengar-dengaran akan firman-Mu, agar apa yang dibawakan dalam firman ini menjadi pedoman bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya, amin. Oke teman-teman semua, kembali lagi nih di ibadah Jumat PM Konsika. Ibadah kali ini Jumat tanggal 8 Oktober 2021 dengan tema yaitu Move On. Move On. Dan dengan subtema Ibrani 13 ayat 5b sampai 6. Nah, mungkin kita kupas dulu ya teman-teman, move on itu apa sih? Gue yakin juga teman-teman udah pada nggak asing lagi ya dengan kata move on. Karena move on ini identik dengan suatu hubungan berpasangan ya. Dimana ada fase kita PDKT, pacaran, dikhianatin atau dikecewain, putus, dan akhirnya kita harus move on. Dan move on ini pengertiannya yaitu berpindah. Bisa berpindah ke lain hati, atau pengertian lebih luasnya kita harus terus bergerak. Kenapa harus terus bergerak? Karena yang gue bilang tadi, setelah ada fase-fase tadi, PDKT, pacaran sampai putus dan kita harus move on. Setelah putus ini kita nggak boleh nih terus-terusan nangis, meratapi kesedihan. Gue sayang banget sama dia, kok putus. Kita nggak boleh terus-terusan menyayangkan hal itu. Karena kita harus terus move on, terus bergerak. Karena kalau kita di situ aja ya nggak ada gunanya. Makanya untuk tema kali ini sangat menarik ya teman-teman. Kita diajarkan untuk move on. Dan kita nggak hanya move on dalam suatu hubungan aja, hubungan manusia ke manusia. Kita juga bisa hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita lagi berada di zona nyaman kita ingat nih, tujuan kita hidup apa sih? Tuhan memberikan kita nafas kehidupan, pasti punya tujuan teman-teman. Dan kalau kita nggak manfaatin waktu yang kita punya dengan kita, hidup gue enak nih, kuliah, pulang, makan, main game, nongkrong, gitu-gitu aja. Tapi nggak ada esensi yang benar-benar memaknai arti Tuhan kita ngasih kita kehidupan. Dan kita harus benar-benar move on dari zona nyaman itu. Kita harus mencoba hal-hal yang membuat kita improve. Dalam hal ini yang positif ya teman-teman, harus yang positif move on-nya. Jangan mentang-mentang kita udah sakit hati nih, terus kita move on-nya ke yang lebih parah lagi, misalnya pergaulan yang lebih buruk atau kebiasaan yang buruk. Itu nggak boleh teman-teman. Kita harus move on ke arah yang lebih baik. Seperti itu teman-teman kurang lebihnya. Dan subtema di sini dikutip dari Ibrani 13 ayat 5b sampai 6. Teman-teman bisa dibuka Alkitabnya di rumah masing-masing. Oke, sini gue bacain aja teman-teman. Ibrani 13 ayat 5b sampai 6. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikian firman Tuhan. Nah, begitu teman-teman. Di Ibrani 13 ayat 5b sampai 6 udah jelas nih. Diberitakan kalau Tuhan ini penolong kita. Tuhan gak akan ninggalin kita. Jadi, merasa titik rendah kita di mana sih? Pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan bantu untuk membuat kita bangkit, membuat kita move on. Kalau kita sadar bantuan Tuhan itu seperti apa bentuknya. Karena bantuan Tuhan ini sulit diterka oleh manusia. Ini bantuan Tuhan bukan sih? Ini Ini yang Tuhan mau itu seperti apa dalam hidup gue. Kita nggak bisa tahu kalau kita nggak memaknai isi dari firman Tuhan ini. Kita nggak memaknai apa itu hidup seperti Kristus. Jadi benar-benar kita harus tahu dulu nih Tuhan maunya apa dalam hidup kita. Dan kalau misalnya kita berada di titik terendah dalam hidup kita tahu bantuan Tuhan seperti apa, pasti kita dapat move on nih dari titik rendah kita. Seperti itu. Jangan kita taunya move on dari pasangan doang, dari gebetan doang. Kita harus move on, cari yang lain. Tapi move on di sini pengertiannya lebih luas lagi. Kita harus bergerak dari zona nyaman kita, teman-teman. Oke, pada ibadah kita kali ini kita diajarkan untuk terus berani melangkah dalam ujian maupun cobaan. Karena pada saat ini banyak dari antara kita berada dalam zona nyaman. Apalagi pandemi ini kan, kuliah online. Ada yang lagi kelas, terus kelasnya nggak diperhatiin. Ini gue ngomong pada diri gue sendiri ya. Gue contohin diri gue sendiri. Kalau emang kita udah nggak suka nih dalam suatu mata kuliah,
walaupun itu lagi kelas, pasti aja pikiran kita kemana-mana karena kita nggak suka nih, nggak ngerti sama mata kuliah tersebut. Jadi kita nggak mengalami kemunduran dalam diri kita sendiri. Dan itu kalau dalam duniawi teman-teman ya, pengetahuan. Dan zona nyaman ini juga bisa mengalami zona nyaman ini bisa mengakibatkan kemunduran dalam aspek iman juga, kerohanian. Karena ya balik lagi, kalau ibadah online kita nggak terlalu fokus mendengarkan, kita benar-benar kalah gitu dalam suatu hal yang membuat kita menganjurkan kita untuk menggunakan iman kita. Kita kalah, kita nggak bisa apa-apa karena kita berada di zona nyaman kita. Kita nggak jauh dari Tuhan, nggak baca firman Tuhan, jarang ke gereja, jarang saat teduh. Itu kita dapat membuat kita jauh dari Tuhan dan mengalami kemunduran dalam iman kerohanian kita. Itu akibatnya kalau kita berada dalam zona nyaman. Makanya teman-teman semua, kita harus move on nih, balik lagi. Kita harus move on, terus bergerak. Nah, pada saat ini kita juga mengalami masalah nih, pasti. Tiap manusia pasti masalah beda-beda. Bukan beda-beda, ada yang sama, tapi semua manusia dapat dipastikan punya masalah dan pergumulan. Dan itu teman-teman semua yang tahu pergumulan teman-teman gimana, keluarga teman-teman gimana. Dan kita tuh nggak boleh nih punya masalah lari dari masalah. Itu gue bisa bilang kalau itu pengecut, teman-teman. Kenapa gue bilang itu? Karena yang gue bilang tadi, manusia diciptakan pasti punya tujuan, dan Tuhan nggak ngasih jalan yang lurus-lurus aja. Karena hidup mencerminkan Kristus itu nggak gampang, teman-teman. Kita berbuat baik aja ada yang nggak seneng, apalagi kita berbuat nggak baik. Jadi gue mau teman-teman setiap ada masalah, ada pergumulan itu jangan lari dari kenyataan atau lari dari Tuhan, nggak boleh. Malah kita harus cerita gitu sama Tuhan, berdoa, Tuhan aku lagi begini. Jangan setiap berdoa maunya nuntut Tuhan, aku mau ini nih, mau motor ini, aku mau sesuatu ini. Jangan nuntut doang teman-teman. Kalau berdoa iya paham gue, doa itu meminta ya, tapi Tuhan juga mau cerita. Tuhan mau cerita dari kita lagi ada masalah apa. Paling teman-teman ada gue tahu teman-teman pasti yang berpikir Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu tahu yang ada dalam isi hati gue. Tapi teman-teman, yang Tuhan mau itu kita kasih tahu, kita bercerita kepada Tuhan apa yang kita gumulkan. Makanya itu ya gunanya berdoa dan saat teduh dan semacamnya. Jadi kita ada komunikasi nih terhadap Tuhan, terhadap Bapa kita yang di sorga. Untuk gue kasih contohnya teman-teman, kita sebagai mahasiswa di sini kita ditempatkan di Unsika teman-teman. Kalau gue boleh sharing ya, sebenarnya gue masuk Unsika ini rada ikhlas nggak ikhlas, karena gue ini jujur aja, gue target gue setelah lulus SMK, gue SMK teman-teman, target gue lulus SMK itu gue masuk ke dinasan, ingin masuk STAN, pengennya masuk STAN. Itu udah bener-bener effortnya udah terlalu banyak gue buat masuk STAN. Tapi singkat cerita gue nggak lolos masuk STAN. Dan itu bener-bener salah satu momen dimana gue merasa kecewa terhadap diri gue pribadi dan kecewa terhadap Tuhan. Ini nggak boleh dicontoh ya teman-teman, itu gue yang dulu. Gue kecewa terhadap apa yang diberi Tuhan ke gue. Tuhan, gue udah belajar gini-gini, gue udah ikut les begini-begini, gue udah abisin waktu gue, pikiran gue, tenaga, bahkan materi yang gak sedikit, pengen buat masuk STAN. Tapi hasilnya Tuhan gak ngizinin itu teman-teman. Dan akhirnya gue itu lulusan 2018. Jadi pas lulus, gak masuk STAN, gak masuk mana-mana, gue gapir setahun, nganggur setahun. Dan itu benar-benar pas pengumuman gue, sebulan sampai 3 bulan gue merasa diasingkan dari keluarga. Bukan diasingkan, gue mengasingkan. Karena gue nyadar gue udah ngecewain keluarga gue, orang-orang yang gue sayang. Karena gue ini orangnya sangat tekun. Kalau emang benar-benar itu suatu gue capai ya, pengen gue capai, gue tekun. Dan gimana sih teman-teman, kita udah, misalnya ke perempuan lah, gue udah nargetin dia nih,
gue kejar, gue beliin dia ini, gue GoFoodin dia ini, tapi dia nggak balas kebaikan kita dengan respon yang baik. Itu kecewa banget teman-teman, kecewa banget. Nah itu yang gue maksudin, stan nolak gue, atau gue nggak ada kesempatan buat masuk stan. Jadi gue gapir setahun. Nah yang bilang tadi, sebulan sampai 3 bulan gue bener-bener waduh kacau banget hidup. Kayak pengennya hidup udah gak ini lagi, nggak berpihak pada kita. Dan sebulan pertama gue emang bener-bener nggak ada kehidupan. Gue main game karena udah kecewa. Karena Tuhan apa sih, kalau gue bisa bilang ya, gue udah nggak ini lagi sama Tuhan, udah nggak ada, ibaratnya nggak dikatakan lagi semenjak itu terjadi. Karena gue udah kecewa banget, bener-bener teman-teman. Itu gue bodoh sih di pemikiran gue saat itu. Nah yang gue mau kasih tahu ke teman-teman semua, jangan jadi gue yang dulu nih. Kita dikasih pencobaan, itu salah satu pencobaan ya, salah satu ujian buat Tuhan. Itu yang gue tangkap ya, sekarang dengan pola pikir gue yang sekarang, Tuhan memberikan jalan yang terbaik menurut Tuhan. Jadi kita udah rencanain, kita udah kasih tindakan kita seperti apa, tapi Tuhan kasihnya lain. Tuhan memberi kesempatan gue di tahun selanjutnya ikut SBMPTN dan keterimalah di Unsika. Sebenarnya gue nggak tahu Unsika itu apa. Gue ikut temen daftar di Unsika. Bram, ikut gue yuk daftar di Unsika. Oke, gue salah satu pilihan gue itu di Unsika. Dan puji Tuhannya dapet. Gue sebenarnya nggak niat masuk Unsika, nggak niat ikut SBM, karena beberapa minggu seharusnya ya setelah SBM itu gue ke Kalimantan, ke rumah ini gue, saudara ada ke Kalimantan. Karena emang bener udah nggak ada kehidupan lagi gue di rumah gue yang sekarang di Jakarta. Saking kecewanya itu gue pengen beralih atau terus bergerak dari zona nyaman. Dan puji Tuhannya, Tuhan ngasih kesempatan gue untuk menempuh pendidikan di Unsika. Dan kita nggak ngerti nih rencana Tuhan. Kalau pola pikir manusia nih ya, STAN sama Unsika, gue bukannya membandingkan atau gimana, STAN sama Unsika jelas STAN lebih diunggulkan. Tapi Tuhan nggak naruh gue di Unsika. Kenapa? Nah sampai sekarang gue belum tahu nih bener-bener bukti konkretnya kenapa Tuhan naruh gue di Unsika. Nah sampai di mana gue ketemu nih komunitas atau persekutuan mahasiswa Kristen, dan di sini gue bener-bener diajar, ditempa untuk hidup kurang lebihnya harus berimprove dari kualitas diri gue sendiri. Gue banyak ketemu abang kakak di PMK Unsika itu, banyak belajar hal-hal baru tentang duniawi maupun rohani, terutama yang rohani. Itu teman-teman. Karena kalau gue bisa bilang ya, pola pikir Tuhan sama pola pikir kita tuh sama sekali nggak bisa digabungin. Pola pikir Tuhan tuh emang di luar nalar manusia teman-teman. Dan kita harus mengerti dulu nih Tuhan maunya apa. Yang gue bilang tadi, Tuhan maunya apa, kita ngertiin dulu Tuhan maunya apa. Sama kayak pasangan lah, pasangan kita mau apa. Misalnya pasangan kita, sayang, di rumah aku lagi mati lampu nih, aku lagi kegerahan, terus tiba-tiba kita GoFoodin sebuah makanan atau minuman, es krim. Nah itu kan kita ngerti. Dan teman kita, makasih sayang, kamu pengertian banget. Nah itu seharusnya terjadi kalau kita pengertian terhadap Tuhan. Tuhan maunya apa nih, kita lakuin firman Tuhan. Tuhan pasti ngasih imbalan yang jauh lebih besar. Karena apa yang kita berikan ke Tuhan gak akan ragu-ragu berikan berpuluh-puluh kali lipat kepada kita. Seperti itu teman-teman. Nah yang gue maksud yang tadi adalah kita harus berani melangkah teman-teman dari pergumulan teman-teman. Setelah teman-teman udah mencoba nih cari jalan keluarnya, tapi emang benar-benar nggak tahu, coba untuk bercerita kepada Tuhan. Karena ya Tuhan bukan jalan satu-satunya. Teman-teman bisa bercerita ke sahabat, ke keluarga, tapi Tuhan satu-satunya jawaban teman-teman yang butuhkan. Jawaban yang dibutuhkan teman-teman nih, yaitu jawaban dari Tuhan. Kita nggak bisa pungkiri,
Tuhan tahu semuanya, tapi kita butuh cerita. Dan Tuhan, ketika kita ngerti nih, kita ngerti Tuhan maunya apa terhadap hidup kita, pasti kita dibantu nih sama Tuhan. Kita bakal jalan terus, bergerak terus, dan Tuhan akan selalu menolong kita nih, yang di ayat tadi bilang. Nah, di sini untuk berani melangkah dibutuhkan keberanian. Nah, itu teman-teman yang gue bilang. Kalau kita dihadapkan suatu masalah dan kita kabur, itu pengecut teman-teman. Karena masalah itu dihadapi, bukan kabur aja nih. Nah, itu kita melangkah ini butuh keberanian. Dan gak cuma keberanian, kita perlu keteguhan hati dan semangat. Dan hati ini mungkin ini lebih ke arah perempuan ya. Perempuan ini masalah hati, waduh, sangat dalam sekali mereka. Makanya kalau dalam suatu hubungan, perempuan ini kebanyakan pakai hati. Katanya ya, gue juga kurang tahu. Perempuan pakai hati, kalau laki-laki pakai otak. Katanya. Lalu kita harus semangat juga. Ya, semangat ini gak kalah penting teman-teman. Kalau kita jalan hidup yang lemes, auranya ya letoy lah bisa dibilang. Terus dalam suatu perkumpulan kita kayak iya aja, nganggut aja, itu gimana ya? Ya masalah bakalan datang kalau terus, karena lu orangnya nggak ada semangat ya. Kalau kita hidup vibes-nya semangat, berapi-api, kayak hidup bakalan enteng. Karena ada quote gini, teman-teman juga udah bisa tahu. Jika kita lembek pada hidup akan keras sama kita. Tapi sebaliknya, kalau kita keras pada hidup, dan hidup juga akan lembek pada kita nih. Dunia akan lembek pada kita. Nah itu teman-teman. Lalu bukankah mudah ya untuk melangkah keluar dari zona nyaman? Kalau teman-teman yang udah mulai keluar dari zona nyaman, pasti dalam pengalaman teman-teman itu nggak gampang keluar dari zona nyaman. Kayak yang gue bilang tadi, ya gue udah kayak gini dari dulu. Gue udah, kan banyak tuh, lu kok gini-gini aja? Ya iya, mau gimana lagi? Gue emang mungkin udah ditakdirin kayak gini. Dan gue nggak nyalain keadaan ya. Jangan pernah nyalain keadaan teman-teman. Karena ada seseorang pernah bilang, jika kita terlahir dari orang miskin dan kita mati miskin, itu kesalahan kita. Tapi kalau kita terlahir miskin dan sampai mati pun miskin, itu kesalahan kita teman-teman. Karena kita nggak berubah apa-apa nih. Dalam kita lahir sampai mati, kita nggak ada buat dampak bagi even buat kita sendiri lah. Kita nggak ada dampak. Jadi tujuan Tuhan nyiptain kita tuh buat apa? Kita makanya harus ngerti nih tujuan Tuhan nyiptain kita apa. Mungkin ditempatin di suatu daerah atau suatu instansi, Tuhan mau rencanain, wah Abraham atau siapa, lu harus jadi seperti ini. Kena tahu dulu tujuan Tuhan kita buat apa. Emang gak gampang. Makanya kita harus benar-benar dekat sama Tuhan. Terus kita harus nimbrung itu apa ya? Ikut di suatu, kita harus punya circle yang benar-benar vibes-nya positif. Kalau vibes-nya udah negatif, itu langsung jauh-jauh aja teman-teman. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi kalau pergaulan kita udah baik, kita dekat sama Tuhan, wah itu puji Tuhan, haleluya banget. Itu bakal membantu kita dalam sisi rohani kita, terus kualitas diri kita, terus masa depan kita bakal kebantu banget. Seperti itu teman-teman. Dan mungkin banyak nih dari teman-teman yang mengalami masalah, terus di situ-situ aja, di zona nyaman itu aja, dan mengalami banyak banget mengalami yang gak dialamin oleh orang-orang yang bergerak dari zona nyaman. Kayak gini, gue contohin. Ada dua orang. Satu orang ini ngajak si teman buka usaha atau suatu bisnis. Ayo ikut gue ada ide suatu usaha. Nah si dia, itu apa sih, mendingan ini nongkrong, ngopi, begadang, main game. Gak mau dia nih. Dia terjebak di zona nyaman. Nah, si orang yang mau bergerak ini, mau move on dari zona nyaman ini, yang mau bangun suatu usaha, setelah beberapa tahun dia bisa dibilang berhasil. Dan itu membuat orangnya terjebak di zona nyaman. Orang ini udah berhasil dan dia masih ngejreng gitar di warkop, masih ngopi-ngopi. Dia bilang, weh kok udah sukses sombong. Kan itu, kita kesel ngomong gitu. Padahal waktu awal kita pengen merintis, kita ngajak dia.
Tapi setelah kita sukses baru dia ngomong kok sombong. Itu layak untuk dipertanyakan sih orang-orang kayak gitu. Itu aneh sih kalau bisa gue bilang ya. Dan nggak kesempatan duniawi juga. Dan Tuhan juga ngasih kesempatan yang bakal mereka lewatin kalau mereka nggak bergerak nih dari zona nyaman. Seperti itu teman-teman. Dan sini gue ada 3 poin ya, mengapa kita harus melangkah maju bersama Tuhan. Nah, mengapa nih kita harus melangkah maju bersama Tuhan? Yang pertama, kenapa kita harus melangkah maju bersama Tuhan? Karena jika kita bersama Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang ajaib. Ini udah jelas teman-teman. Tuhan itu Maha tahu, Tuhan itu bisa membuat hal-hal yang gak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi dia. Mukjizat itu nyata bagi orang yang percaya. Jadi kalau kita percaya nih pada Tuhan, kita dekat sama Tuhan, kita percaya Tuhan itu benar-benar sayang sama kita, Tuhan memperdulikan kita. Kita pakai intinya percaya aja sama Tuhan. Tuhan itu enak ya. Kita percaya aja sama Tuhan, Tuhan bakalan baik sama kita. Itu poin yang paling simpel sebenarnya, tapi sulit untuk dijalankan orang-orang. Percaya. Karena kalau kita percaya sama Tuhan, kita nggak ada tuh yang namanya dikecewain, disakitin, ditinggalin, bahkan diputusin. Itu nggak akan. Kita nggak akan merasa kecewa kalau percaya sama Tuhan. Sebaliknya kalau kita percaya sama manusia, ya misalnya ya teman-teman, gue sayang sama lu, dan itu baru first date terus diajak ke kafe, gue sayang sama lu, terus si cewek ini, oh iya gue percaya, padahal effortnya ya berapa sih. Gue bukannya merendahkan atau gimana ya, kita percaya sama manusia terlalu mudah, tapi percaya sama Tuhan cuma dengan kata-kata doang, percaya, tapi nggak ada bukti konkretnya. Percaya Tuhan itu gimana? Kita percaya sama Tuhan, buktinya itu gimana? Tuhan tuh butuh bukti ya, nggak cuma dalam berpasangan aja. Lu sayang sama, buktinya apa? Oh ini gue GoFoodin. Gue sayang sama lu, buktinya apa? Oh ini lu ulang tahun gue surprisein. Itu ke manusia. Dan nggak banyak dari contoh yang gue bilang tadi akhirnya dikecewain karena percaya pada manusia. Kalau ke Tuhan buktinya nggak terlalu banyak, nggak terlalu sulit, nggak butuh effort yang benar-benar jor-joran. Kita percaya ya ini, kita dengerin firman Tuhan, beribadah, lingkup kita yang positif, bersaat teduh, berdoa, banyak lah. Kita harus bergumul dengan Tuhan, banyak ngabisin waktu dengan Tuhan teman-teman. Dan Tuhan akan memberikan hal-hal yang kita anggap mustahil, dan itu sebuah hal yang ajaib ya. Dan Tuhan akan berikan kepada kita kalau kita percaya dan kita membuktikan kepada Tuhan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Oke, untuk yang kedua, kenapa kita harus melangkah maju bersama Tuhan? Karena jika kita bersama Tuhan, kita akan mengalahkan musuh dan menjadi pemenang. Nah, gini teman-teman. Ini untuk mengalahkan musuh dan menjadi pemenang. Yang gue bilang, sempat gue singgung tadi, kita ambil di masyarakat kita aja, di Indonesia. Kita ini berarti minoritas teman-teman. Kita berbuat baik aja ada yang gak suka, apalagi kita berbuat jahat. Nah di sini kalau kita bener-bener nih bersama Tuhan, melangkah bersama Tuhan, itu yang mau ngalahin kita sebenarnya banyak, tapi kita nggak bakal kalah. Musuh-musuh kita tuh nggak ada apa-apanya kalau kita bersama Tuhan nih. Kita ada istilah backingan lah. Kita hidup kita benar, kita percaya sama Tuhan, dan kita melangkah bersama Tuhan nih. Tuhan ada di samping kita. Wah itu musuh-musuh ya nggak ada apa-apanya teman-teman. Kalau kita percaya sama Tuhan ya, itu buat musuh biasa. Nah ada lagi nih istilahnya musuh dalam selimut. Nah ini musuh yang agak sulit kita kalahkan kalau kita merasa ragu nih melangkah bersama Tuhan. Karena yang kita anggap teman dan ternyata musuh itu benar-benar sangat sulit kita kenali, dan sangat gampang bagi mereka yang musuh dalam selimut ini buat ngalahin kita. Tapi tetap kalau kita bersama Tuhan, tetap nih kita percaya sama Tuhan, jalan hidup bersama Tuhan. Yang semua musuh lah bakalan kalah sama kita, dan Tuhan akan membantu kita untuk jadi pemenang. Untuk poin yang ketiga, kita lanjut. Kenapa kita harus melangkah maju bersama Tuhan? Karena bersama Tuhan kita pasti berhasil. Nah, berhasil ini kan taraf manusia dalam dikatakan bahwa manusia itu berhasil kan beda-beda nih teman-teman. Ada yang bisa dibilang berhasil
ketika udah lulus kuliah, wisuda, berhasil buat dapetin pasangan, si ini, berhasil dapat kerja, berhasil dapat motor, achievement yang lainnya, itu berhasil. Banyak lah berhasil itu, tarafnya beda-beda dalam setiap pola pikir manusia. Tapi di sini Tuhan menegaskan kalau kita kalau melangkah maju bersama Tuhan, semua keberhasilan itu akan Tuhan berikan kepada kita yang membutuhkan keberhasilan itu. Jadi misalnya kita mau ini, Tuhan nggak asal nih. Tuhan bukan bukan sumur permintaan kayak yang ada di film-film. Kita masukin koin, kita minta ini langsung dikasih. Tuhan nggak gitu. Tuhan yang gue bilang tadi, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, dan Tuhan akan berikan apa yang kita butuhkan, tapi dalam tanda kutip di waktu yang tepat. Karena waktu Tuhan itu kita nggak tahu nih waktu yang tepat menurut Tuhan gimana. Yang penting kita jalanin aja terus, kita percaya sama Tuhan, kita melangkah sama Tuhan, dan Tuhan juga pasti akan memberikan apa yang kita butuhkan pada saat menurut Tuhan itu waktu yang tepat untuk kita mendapatkan hal itu. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, dari berbagai alasan yang 3 alasan tadi, udah nggak ada lagi nih kita untuk alasan kita buat takut melangkah sama Tuhan. Karena setiap kita berbuat baik, gini teman-teman, teman-teman pernah nggak sih, ini gue cerita sedikit, kalau dalam kita berbuat kejahatan ya, buat kejahatan lah, kita bisa mencuri nih, ini pribadi gue ya, gue punya kakak, dan kakak gue punya dompet, gue ngambil uang dari dompet kakak gue, dan itu teman-teman ngerasanya kalau kita berbuat kejahatan itu hati kita nggak tenang. Nah itu ya yang gue tangkap, bahwa roh kudus ini, roh Allah menegur gue dalam hati gue, Abraham, ini tindakan yang nggak benar, nggak boleh lakukan itu. Pasti deg-degan kan kalau teman-teman berbuat kejahatan. Ini kayaknya harusnya sih nggak gue doang ya yang kejadian seperti itu. Kalau berbuat kejahatan pasti hati kita nggak tenang. Ya itu bener, bukti nyatanya roh Allah tuh beneran ada. Kalau kita berbuat kejahatan pasti roh Allah negur kita, roh Allah menuntun kita buat ke jalan ke arah yang lebih baik. Gitu teman-teman. Roh Allah ini selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Dan kita udah nggak perlu ragu lagi nih, nggak perlu takut, karena kita tidak akan dibiarkannya sendirian. Yang dia bilang tadi, aku adalah penolong, dan aku tidak akan sekali-kali meninggalkan kamu. Tuhan nggak akan ninggalin kita teman-teman. Mau kita sejahat apapun, beda sama manusia. Yang gue bilang tadi, Tuhan sangat jauh beda pola pikirnya sama manusia. Kalau sebuah dalam pasangan, balik lagi ke pasangan nih teman-teman, dalam hubungan, kalau udah disakitin ya ditinggalin sendiri, ditinggalin sama pasangannya. Tapi kalau Tuhan, kita udah nyakitin Tuhan, kita udah jauh dari Tuhan, Tuhan tetap ngerangkul kita nih. Tuhan tetap ngajak kita buat, ayo sini, Tuhan bantu kamu, Tuhan sertai kamu. Makanya itu banyak dari teman-teman kita yang jauh dari Tuhan terus, tapi ada teman-teman buat merangkul, dekat lagi ke Tuhan, dan dia langsung beralih dari balik lagi zona nyaman dia untuk melangkah maju nih, kali ini bersama Tuhan. Nah, kita udah sampai di akhir sesi sharing teman-teman. Nah, pokoknya itu teman-teman, kita harus ingat, kita harus move on, dan kita harus bergerak maju itu melangkah maju. Kita harus sertain, andalkan Tuhan di sisi kita. Jadi jangan move on aja ngandelin diri sendiri, karena dunia ini fana teman-teman, nggak ada habisnya. Kalau kita bersama Tuhan akan sediain tempat yang lebih baik nih buat kita ke depannya nanti. Pokoknya itu teman-teman, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Tuhan adalah penolong kita, dan Tuhan akan selalu menyertai kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan untuk penutup, ada di kitab Yosua 1 ayat 9 tertulis, Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itu demikianlah firman Tuhan. Jadi kita harus banyak-banyakin bersyukur teman-teman. Kita harus kuatkan hati kita, bersyukur pada Tuhan, karena sejauh ini Tuhan masih baik pada kita nih, masih beri kita kesempatan, dan kita harus memakai kesempatan itu untuk bergerak maju, dan bergerak maju ini harus bersama Tuhan.
Mungkin itu aja teman-teman yang bisa gue sharingin pada ibadah Jumat kali ini ke teman-teman semua. Semoga apa yang gue sharingin dapat membuat teman-teman terbuka lagi nih pikirannya mengenai zona nyaman, kita harus move on, dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Oke teman-teman, sebelum ke sesi selanjutnya, mari kita tutup sharing firman Tuhan ini dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih ya Bapa, kami telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Firman yang sangat membuat kami semua merasa terberkati sekali ya Bapa, tentang apa yang Engkau janjikan, bahwa Engkau akan menyertai kami, Engkau akan menolong kami saat kami susah ya Bapa. Ya Bapa, bantu kami ya Bapa dalam menerapkan firman ini dengan tema move on ini. Bantu kami ya Bapa, sertai kami terus, bantu kami Roh Kudus buat menjalani kehidupan kami yang tidak mudah ini ya Bapa. Terus sertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari, maupun di kuliah, di rumah, di lingkungan, di masyarakat, dimanapun kami berada. Berkati kami ya Bapa, jauhkan kami dari lingkungan-lingkungan yang membuat kami berada di zona nyaman yang buruk ya Bapa. Ya Bapa, bantu kami untuk terus move on, terus bergerak dalam kehidupan kami yang buruk. Kita bantu kami untuk terus melangkah maju bersamamu ya Bapa. Terus sertai kami ya Bapa, dimanapun dan kapanpun kami berada. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, juga sharing dari pembawa firman kita pada minggu ini. Terima kasih, dan kita akan lanjut lagi, apa nih, biar makin semangatnya membara, biar makin semangat lagi, kita mau mengangkat satu buah lagu pujian, yaitu Kukan Terbang. Jalan-jalanku, kebenaranmu
kita sudah sampai di sesi persembahan. Untuk teman-teman sekalian yang ingin menyisihkan sebagian dari apa yang kalian punya, bisa melalui transaksi persembahan ibadah online dari aplikasi Dana dengan nomor 0853 1173 1437 atas nama Witasari. Mungkin untuk lebih jelasnya akan ditampilkan di layar. Nah teman-teman, sembari kita mengumpulkan persembahan, sembari kita juga menaikkan pujian kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ku bawa korban syukur. Baik teman-teman, kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur karena pada hari ini kami masih diberi kesehatan kekuatan ya Tuhan, sehingga kami dapat kembali melaksanakan ibadah kami pada hari ini, pada saat ini dengan baik ya Tuhan. Kami semua telah membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kau berkati kami ya Tuhan, di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa pandemi ini ya Tuhan, supaya kami selalu diberi kesehatan, kekuatan, dijauhkan dari mara bahaya ya Tuhan. Kami berdoa supaya pandemi ini segera berakhir ya Tuhan, sehingga PPKM segera berakhir juga, sehingga kami semua dapat melaksanakan aktivitas kami seperti biasanya ya Tuhan. Khususnya kami mahasiswa dapat kembali melaksanakan perkuliahan kami secara offline di kampus kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden beserta jajarannya ya Tuhan, berkati mereka, beri hikmat kepada mereka ya Tuhan, supaya dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, supaya mereka dapat mengatur negara kami ini dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelaksanaan vaksinasi ya Tuhan,
Berkatilah ya Tuhan supaya dapat terlaksana dengan baik, supaya kami, seluruh masyarakat Indonesia dapat menerima vaksin tersebut, dan kami dapat meminimalisir pandemi ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk kota Karawang ya Tuhan, kota di mana kami tinggal, kota di mana kami merantau. Berkatilah kota Karawang ya Tuhan supaya selalu Engkau jaga ya Tuhan, Engkau jauh dari mara bahaya, Engkau jauhkan dari virus-virus yang ada ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kampus kami, kampus Universitas Singapura Bangsa Karawang. Berkatilah kampus kami supaya dapat selalu menjadi tempat kami mendapatkan ilmu ya Tuhan. Kami berdoa untuk rektor dan para jajarannya, para karyawan-karyawan, dosen-dosen, ataupun seluruh mahasiswa ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berilah kami kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan supaya kami dapat melaksanakan segala tugas kami dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa untuk kedua orang tua kami dan keluarga kami ya Tuhan. Berilah juga ya Tuhan kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Berkatilah mereka dimanapun mereka berada. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya dan virus-virus yang ada. Dan juga Engkau berkatilah segala pekerjaan mereka ya Tuhan supaya selalu dilancarkan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota PMK Unsika ya Tuhan. Berkatilah kami semua ya Tuhan supaya kami juga diberi kesehatan ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan supaya kami dapat bertumbuh, berkembang bersama-sama di dalam Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anggota PMK yang sedang sakit. Engkau berkatilah ya Tuhan, beri mereka kesehatan, kekuatan juga ya Tuhan. Engkau pulihkan mereka dari penyakit mereka ya Tuhan. Berkati obat-obatan yang diminum olehnya ya Tuhan supaya dapat menyembuhkan dia kembali dan dapat melaksanakan aktivitas kembali ya Tuhan. Dan pastinya dia akan dapat melaksanakan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan baik untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pengurus PMK Unsika. Berkati mereka ya Tuhan. Berilah semangat kepada mereka ya Tuhan supaya dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan seluruh program kerja mereka supaya dapat terlaksana dengan baik, supaya kami seluruh anggota PMK Unsika dapat bertumbuh berkembang bersama-sama ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kegiatan PMK Unsika yang mendatang, yaitu kegiatan karakter building. Berkatilah kegiatan tersebut ya Tuhan. Berkatilah panitia pelaksana ya Tuhan supaya selalu diberi hikmat ya Tuhan, supaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik ya Tuhan, supaya kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Dan pastinya ya Tuhan, berkatilah peserta-peserta yang akan mengikutinya, supaya peserta dapat diteguhkan imannya di dalam Tuhan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan kami yang telah kami kumpulkan. Berkatilah persembahan kami supaya menjadi berkat bagi persekutuan kami dan juga bagi banyak orang ya Tuhan. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan pada hari ini yang telah melayani dalam ibadah, baik pelayan firman, penyanyi, pendoa. Beri hikmat ya Tuhan, berilah kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Berkatilah pelayanan kami ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Setelah ini kami akan melaksanakan segala aktivitas kami kembali ya Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat melaksanakan aktivitas kami dengan baik. Kami serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan Kau berkatilah ya Tuhan supaya pelayanan kami dan ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Hanya ini doa kami ya Tuhan, hapuskanlah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.